Republik Romawi awalnya adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas ketidakmonarkian yang didasarkan pada prinsip bahwa tidak diperbolehkan untuk satu orang memegang terlalu banyak kekuasaan. Pemerintahan ini dipimpin oleh dua konsul yang dipilih setiap tahun oleh Senat Romawi, sebuah badan legislatif yang terdiri dari aristokrat patrisian. Namun, meskipun sistem ini diilhami oleh prinsip-prinsip demokrasi, dalam prakteknya, kekuasaan sebenarnya lebih terpusat di tangan elit aristokrat. Salah satu aspek yang paling menarik dalam kejatuhan republik adalah konflik antara kelompok plebeian atau rakyat jelata dan patrisian atau aristokrat. Plebeian merasa tidak diwakili secara adil dalam pemerintahan dan mendesak reformasi politik dan ekonomi. Ketegangan antara kelas sosial ini menghasilkan konflik politik yang terus-menerus di Senat Romawi. Sejumlah reformasi politik diperkenalkan, seperti Lex Hortensia yang diterbitkan pada tahun 287 sebelum Masehi, yang memberikan hukum plebeian kekuatan hukum yang sama dengan hukum patrisian. Dalam situasi ini muncullah jenderal-jenderal yang populer seperti Gaius Marius. Dia adalah seorang jenderal militer yang karismatik dan sukses. Ia mengubah cara militer di Romawi dengan membuka rekrutmen tentara untuk warga biasa. Hal ini memberinya dukungan luas dari rakyat jelata. Konflik politik mencapai puncaknya ketika Lucius Cornelius Sulla, seorang jenderal lainnya, melakukan kudeta militer pada tahun 82 sebelum Masehi. Ini memicu perang saudara yang menghancurkan banyak kota Romawi. Kekuasaan berpindah dari tangan satu pemimpin militer ke pemimpin militer lainnya, dan disinilah datang Julius Caesar naik ke posisi paling berkuasa di konsul. Bertahun-tahun dalam kemenangan militernya telah menjadikannya orang paling kaya di seluruh Roma, dan setelah mengalahkan rivalnya Pompey the Great dalam perang saudara, kuasanya semakin besar. Kemenangannya dan juga inisiatif-inisiatif yang dilakukan, seperti memberikan tanah kepada orang miskin, telah membuatnya menjadi populer. Dan banyak senator yang bersaing untuk mendapatkan dukungannya. Dengan menghujaninya dengan penghargaan, patung-patung dari dirinya dibangun, bangunan-bangunan diresmikan atas namanya, bahkan 1 bulan diganti dengan namanya, dan masih disebut Juli sampai sekarang. Dan yang paling penting, nama diktator yang dimaksudkan untuk memberikan kekuasaan darurat pada masa perang telah dianugerahkan kepada Julius Caesar beberapa kali berturut-turut. Julius Caesar memanfaatkan kekacauan politik yang terjadi dan akhirnya berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dan pada tahun 44 sebelum Masehi, dia diangkat sebagai diktator perpetuo. Dan dari sini, Julius Caesar membangun sejumlah reformasi politik yang mengakibatkan perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Dan ini terasa terlalu berlebihan di mata para senator yang merasa takut bahwa Roma akan kembali menjadi kerajaan yang sudah susah payah dipertahankan oleh para senat terdahulu. Mereka merasa tidak puas dan terancam dengan ambisi Caesar yang besar. Mereka takut Republik Romawi akan kembali menjadi Kekaisaran Romawi. The Liberators, kumpulan para konspirator, memulai secara rahasia mendiskusikan tentang pembunuhan Julius Caesar. Dan pada 15 Maret tahun 44 sebelum Masehi, dalam pertemuan para senat, sebanyak 60 orang konspirator mengelilingi Julius Caesar, mengambil pisau dari toga mereka, dan menusuk Caesar dari seluruh sisi. Dari sejarah yang diketahui, Caesar melawan dari penusukan ini sampai dia melihat Brutus, seseorang yang meskipun berada di sisi rivalnya pada perang saudara sebelumnya, tapi Caesar menyelamatkannya. Seseorang yang diberikan Caesar posisi tinggi dalam senat, seseorang yang dianggap sebagai anaknya sendiri, dan banyak yang mengatakan bahwa kata terakhir dari Caesar itu Brute, yang berarti dan kau Brutus, dan beberapa pandangan mengatakan dan kau Nak. Dan Caesar menutup mukanya, tidak tahu bagaimana dia memproses perasaan itu, dan membiarkan dirinya tertusuk dan jatuh ke lantai. Namun yang tidak disadari para senat adalah Julius Caesar telah populer dan dianggap sebagai pemimpin yang efektif oleh para rakyat jelata. Dan para rakyat jelata atau plebeian ini justru merasa benci dengan patrisian atau para aristokrat ini karena dianggap korup terhadap kuasa yang mereka miliki. Pembunuhan ini menciptakan kekacauan besar dalam Republik Roma. Upaya para senat untuk menghentikan kehancuran Republik Roma justru menghancurkan Republik Roma itu sendiri. Marcus Antonius, teman dan rekan konsul dari Caesar, dengan cepat meraih keunggulan.
Dia menyampaikan pidato dengan penuh semangat di pemakaman Caesar beberapa hari kemudian dan membuat banyak orang menjadi sedih dan marah atas perlakuan para senat. Ia membuat para liberators dipaksa keluar dari Roma dan kekosongan kekuasaan yang ada menyebabkan serangkaian perang saudara. Marcus Antonius, Octavian atau Augustus, anak angkat dari Julius Caesar, dan Marcus Lepidus, komandan militer di bawah Julius Caesar dalam perang saudara sebelumnya, membentuk sebuah aliansi yang dikenal dengan Triumvirat kedua untuk melawan konspirator pembunuhan Caesar yang dipimpin oleh Brutus dan juga ditemani oleh Cassius. Pada tahun 42 sebelum Masehi, pertempuran besar antara kedua belah pihak terjadi di Filipi, di wilayah Yunani, di mana Brutus dan Cassius akhirnya dikalahkan dan mereka membunuh diri mereka sendiri. Meskipun Triumvirat kedua meraih kemenangan dalam pertempuran, hubungan antara Marcus Antonius, Octavian, dan Lepidus kemudian memburuk. Ini menyebabkan perang saudara Romawi ketiga yang berakhir dengan kemenangan Octavian dan peneguhan kekuasaannya. Pada tahun 27 sebelum Masehi, Octavian mengundurkan diri dari jabatan konsul dan memberikan wewenangnya kepada senat. Dan para senat memberikan Octavian gelar Augustus, yang berarti diberkati oleh para dewa atau agung, dan secara efektif mendapatkan kekuasaan tertinggi tanpa harus menjadi kaisar. Octavian mengambil nama Caesar atau Kaisar sebagai upayanya untuk mengklaim warisan politik Julius Caesar dan mempertegas bahwa dia adalah penerus Caesar dan langkah-langkah yang dia lakukan adalah untuk melanjutkan pekerjaan yang dimulai oleh Caesar. Dari sini, nama belakang dari Julius Caesar resmi menjadi panggilan untuk yang berkuasa di seluruh Romawi dan beberapa negara yang terinspirasi darinya nantinya. Meskipun Caesar Augustus tidak terlihat secara resmi adalah raja dari kerajaan Romawi, namun ia mengkonsolidasikan kekuasaan dalam dirinya sendiri dengan mengambil kendali atas banyak aspek pemerintahan. Ironisnya, upaya yang dilakukan oleh para senator untuk menghentikan pembentukan kerajaan justru berakhir dengan penciptaan kerajaan itu sendiri. Pada saat Augustus naik ke takhta, itu menandai akhir dari Republik Romawi. Caesar Augustus secara efektif membangun dasar bagi sistem monarki yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Romawi.